Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang pelajar yang semoga Allah curahkan rahmat kepada kita semua dan yang semoga Allah berikan rezeki yang halal serta berlimpah, amin ya rabbal alamin. Kembali kita ke kajian Islam Pekanan yang di semester ini ada beberapa perbedaan. Yang salah satunya adalah jika di semester kemarin kita membahas di setiap pekan berbeda pembahasan, yaitu pekan pertama tentang masalah TGMPA, pekan kedua tentang masalah akidah, pekan ketiga tentang masalah fikih, pekan keempat tentang masalah manhaj. Adapun di semester sekarang kita akan meneruskan suatu pembahasan sampai selesai, sampai tuntas. Ya, maka di pekan ketiga ini kita akan meneruskan pembahasan akidah, yang mana pembahasan akidah itu kita telah membahas tentang masalah amalan-amalan hati yang itu sudah dimulai di semester kemarin, yaitu tentang masalah cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan di pekan kemarin membahas tentang masalah janganlah kita merasa aman dari makar Allah dan janganlah kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwa amalan-amalan hati adalah landasan utama keimanan seorang. Ya, inilah yang membedakan antara iman yang kuat dengan iman yang lemah. Ya, jika kita ingin menjadi seorang iman atau seorang mukmin yang kokoh seperti salafus soleh, maka perlu kita untuk mempelajari tentang masalah amalan hati dan memupuknya serta mengamalkannya, sehingga kita menjadi seorang yang mukmin yang kokoh dan kembali kepada kajian Islam sebagaimana kajian Islam pada saat zamannya para salafus soleh. Adapun pembahasan kita di pekan ketiga ini tentang masalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana indikator pembelajarannya adalah kita akan membahas tentang masalah definisi dan juga macam-macam sabar. Yang kedua adalah penjelasan dan juga faedah surat At-Taghabun ayat 11. Yang ketiga adalah 3 hadis yang berkaitan dengan masalah sabar. Yang keempat, keadaan manusia dalam menghadapi musibah, ada beberapa tingkatan. Dan yang kelima adalah kandungan bab ke-35 ini. Kita pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sabar. Sabar secara bahasa adalah al-habasu, yaitu menahan. Sebagaimana yang mereka katakan kutila mahbusan atau kutila soboron, yaitu dia terbunuh dalam keadaan mahbusan, yaitu dalam keadaan tertahan. Adapun secara syar'i atau secara istilah, sabar adalah menahan diri yang meliputi dari diri kita ada 3 hal, yaitu menahan diri hati kita dari keluh kesah, dari tidak ridho, marah terhadap takdir. Dan juga yang kedua adalah menahan lisan kita dari berkata kotor, mengeluh, dan tidak menerima. Dan yang ketiga adalah menahan anggota badan kita dari sikap yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir, seperti menampar muka, merobek baju, dan juga menarik rambut. Ya, ini adalah definisi sabar. Adapun macam-macam sabar, ya, seorang muslim bersabar itu dari 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk salat dan tetaplah bersabar dalam menjalankan salat. Di surat Thaha ayat 132. Dan Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Allah berkata, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad secara berangsur-angsur, secara perlahan. Maka Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Rabb kamu, yaitu dalam menjalankan atau menyampaikan Al-Quran ini. Ya, ini adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah jiwa kamu wahai Muhammad
bersama orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal asyi, yaitu pada saat pagi hari dan juga pada sore hari, yuriduna wajhah, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah macam sabar. Yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seperti yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Dia diuji dengan untuk melakukan fahisyah, untuk melakukan zina, yang mana dia diajak oleh istrinya Aziz atau istrinya menteri Mesir pada saat itu, yang mana dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai kekuatan, dan dia mempunyai kecantikan, tapi Yusuf dengan sabarnya menolak ajakan istrinya menteri itu. Lalu tidak cukup sampai di situ, istrinya menteri itu mengajak teman-teman yang lainnya, dan dia mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan zina, fahisyah, maksiat itu. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf menolak dengan penolakan yang sangat keras, sambil berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Ya Rob, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan, yaitu berbuat zina. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak memalingkan aku dari makar mereka untuk berbuat fahisyah dan zina, maka aku takut aku akan condong kepada permintaan mereka. Maka Allah kabulkan dengan memasukkan Yusuf ke dalam penjara karena Yusuf menolak ajakan para istri-istri menteri ini. Inilah sabar dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang pahit yang Allah takdirkan, yaitu sabar dalam qada dan qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, sungguhnya kami akan menguji kalian wahai orang-orang beriman dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, maka beritakanlah gembira kepada orang yang sabar. Ya. Siapa itu orang yang sabar? Yaitu ulaika wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka adalah yang sabar jika dia tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka balasan bagi orang yang sabar ini adalah Allah katakan di ayat setelahnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, dan bagi mereka adalah salawat dari Rabb mereka. Salawat, ya, yang biasanya yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka diberikan kepada orang sabir, yaitu orang yang bersabar, wa rahmah, dan diberikan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan dia adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya, ini adalah sabar terhadap cobaan yang pahit dari apa yang Allah takdirkan. Dan seorang muslim itu berbeda dalam kemampuan dia menghadapi tiga macam sabar ini. Ada seorang muslim yang bisa bersabar dalam sabar nomor 2 dan nomor 3, tapi dia tidak bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang muslim yang dia tidak bisa sabar dalam ketaatan nomor 2. Dia tidak bisa melepaskan keinginan dia untuk berzina, maksiat, dosa-dosa dan sebagainya. Dan juga ada seorang muslim yang dia tidak kuat terhadap sabar dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang sempurna adalah seorang yang bisa sabar dalam 3 hal ini, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan dosa, dan sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada dalil yang pertama yang berada di Al-Qur'an di surah At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan, "Wa may yu'min billahi
yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Berkata Alqamah, maksud ayat itu adalah seorang yang terima musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah kepadanya. Ya, kata Alqamah mengatakan, "Wa may yu'min billah," ya kan, barang siapa beriman kepada Allah, yang pada saat dia terima musibah, dia beriman kepada Allah bahwa ini adalah musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa ridho dan pasrah terhadap apa yang Allah takdirkan. Maka apa balasannya? Yahdi qalbah. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Apa itu petunjuknya? Yaitu ketentraman, ketenangan. Karena apa? Karena semua yang Allah takdirkan adalah baik. Apalagi terhadap kaum muslimin. Ya, penjelasannya adalah ayat di atas menerangkan bahwa barang siapa yang mendapatkan musibah, lalu ia meyakini bahwa musibah itu berasal dari Allah, ia pun bersabar dan mengharapkan pahala, serta pasrah dan menerima takdir Allah, maka Allah akan membimbing hatinya dan mengganti bagian dunia yang hilang daripadanya dengan petunjuk pada hatinya dan keyakinan yang benar. Dan terkadang diganti yang dicabut itu dengan yang sama atau lebih baik daripadanya. Maka inilah seorang muslim. Jika dia terima musibah, dia mengetahui bahwa musibah itu dari Allah SWT, itu takdir dari Allah SWT, maka dia pasrah dan ridho. Maka Allah akan membalasnya dengan ketenangan dan mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang tertimpa dari dia. Faedahnya adalah keutamaan sabar terhadap musibah. Amal termasuk bagian dari iman, atau kesabaran adalah amalan hati yang berkaitan dengan keimanan. Yang ketiga adalah sabar merupakan sebab memperoleh hidayah bagi hati. Dan dalil yang kedua adalah di hadis Nabawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Isnatan fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua yang masih dilakukan manusia. Yang maksudnya adalah ada dua perbuatan kufur ya, yang masih dilakukan manusia atau muslimin pada saat sekarang ini, di mana keduanya merupakan kekufuran, yaitu sifat kufur. Apa itu sifat kufur itu? Yaitu mencela nasab dan juga meratapi mayit. Perhatikan, di sini ada dua sifat kufur. Bukan berarti jika seorang muslim melakukan dua hal ini dia menjadi kufur. Ya, bukan, karena ini adalah sifat kufuran saja. Ya, seperti kayak misalkan ada 3 tanda orang munafik, yang berbohong, berkhianat, dan juga tidak menepati janji. Ya, tidak kita katakan bahwa orang yang mempunyai sifat ini dia seorang munafik, tapi dia amalannya, perbuatannya menunjukkan perbuatan orang-orang munafik. Dia tidak menjadi orang munafik. Dan begitu pun juga dengan hal ini, dia tidak menjadi orang kafir karena hanya amalan saja, sifatnya saja, perbuatan saja yang perbuatan kekufuran. Kenapa? Karena sebagaimana orang kafir, ya sebagaimana orang kafir, dia mempunyai sifat-sifat orang mukmin. Apa itu? Malu, berani, ya kan, mulia, dermawan. Ya, apakah dengan sifat-sifat ini dia menjadi seorang muslim? Tidak. Ya, karena seorang muslim keluar dari Islam itu jelas kaidahnya, dan seorang kafir pun menjadi Islam itu pun jelas kaidahnya, bukan hanya sekadar sifat-sifat saja. Nah, di sini Allah mengatakan ada dua sifat kufuran atau dua sifat amalan kafir. Ya, amalan kafir apa itu? Yaitu mencela nasab. Nah, ini adalah yang sering dilakukan dulu oleh kita, yaitu mencela nasab kita, mencela bapak kita dan sebagainya. Bahwa kamu adalah orang hitam, kamu adalah orang mata sipit dan sebagainya, adalah termasuk mencela nasab. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang masalah bab kita, yaitu meratapi mayit. Ya, meratapi mayit ini adalah termasuk dari kita tidak menerima takdir. Kenapa? Karena dia tidak menerima bahwa mayit itu dimatikan oleh Allah SWT, maka dia meratapi itu, sehingga ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya dalam hadis di atas, Nabi SAW menerangkan bahwa akan selalu ada perkara kufur yang masih dikerjakan manusia, di mana tidak ada yang selamat daripadanya kecuali orang yang dijaga Allah Azza wa Jalla. Perkara kufur tersebut adalah mencela dan mencacatkan munasab, serta mengangkat suara atau meratap ketika terjadi musibah karena tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Meskipun begitu, bukan berarti orang yang melakukan perbuatan itu menjadi kafir atau keluar dari Islam. Nah,
sampai dia melakukan kufur akbar sebagaimana yang terangkan dalam kitab-kitab akidah. Jadi walaupun ini adalah perbuatan-perbuatan kafir, tapi tidak serta-merta orang yang melakukan ini atau muslim melakukan ini menjadi kafir. Ya, ini perlu untuk dijelaskan agar kita terhindar dari akidah-akidah orang Khawarij yang mengkafirkan sama muslim. Faedahnya adalah haram meratap dan bahwa hal itu termasuk kufuran sehingga sebagai dosa yang besar. Ya, jadi mencela nasab, meratapi mayit adalah dosa besar dan wajib untuk bertobat. Wajibnya bersabar terhadap musibah. Ketiga adalah di antara perkara kufur ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang keempat adalah haramnya mencela nasab. Ya, adapun dalil yang ketiga, Rasulullah mengatakan dari Ibnu Mas'ud secara marfu, ya, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan dari Rasulullah SAW, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan secara marfu dari Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek kerah baju atau menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, ini adalah berkaitan tentang masalah takdir juga. Ya, di sini bukan golongan dari kami orang yang melakukan tiga hal ini, yaitu menampar pipi, merobek baju, dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, karena ini adalah perkara orang-orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan tiga hal ini bukan berarti hanya tiga hal ini yang dilarang. Ya, karena orang yang misalkan seperti zaman-zaman sekarang yaitu menghancurkan rumah, menghancurkan perabotan, memecahkan piring, ya kan, mengacak-acak makanan dan sebagainya, ini pun juga bentuk dari tidak menerima takdir pada saat dia diuji dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hal takdir musibah kita harus ridho dalam hal hati, perkataan, dan juga perbuatan. Ya, dalam hadis di atas Nabi SAW memberikan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang disebutkan, karena di dalamnya terdapat sikap tidak ridho terhadap ketetapan Allah, tidak sabar, dan menyakiti diri sendiri seperti menampar pipi dan sebagainya. Maksud menyeru dengan seruan jahiliyah adalah meratap dan menyebutkan kecelakaan terhadap dirinya seperti yang biasa diucapkan oleh orang jahiliyah. Kayak misalkan ada suaminya meninggal, dia mengatakan sungguhnya saya tidak bisa hidup, ya kan, dengan tanpa adanya suami saya. Atau misalkan ayahnya meninggal, ya, dia berteriak-teriak dengan perkataan yang tidak menunjukkan seorang muslim dan sebagainya. Ya, faedahnya adalah haram keluh kesah terhadap takdir Allah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dan bahwa ini termasuk dosa besar, ya. Seperti ucapan-ucapan yang tidak menerima takdir maupun perbuatan yang tidak menerima takdir. Wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah, wajibnya menyelesaikan kaum jahiliyah, ya. Ya, dalil keempat, dan itu pun juga dari hadis Nabi SAW dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna idzamal jaza ma'idzamil bala wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhtu. Ya, sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Ya, ini adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita terkena ujian yang besar, maka itu pun juga pahalanya besar, ya. Seorang yang patah tangannya itu berbeda pahalanya dengan orang yang hanya terkena duri saja, ya. Seorang yang ditimpa dengan ujian yang besar sekali itu berbeda dengan orang yang tertimpa musibah yang hanya kecil-kecilan, ya. Karena Allah sangat adil, maka pahalanya pun juga tergantung dengan ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan memperolehkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang kesal, maka dia akan memperoleh kemurkaan Allah. Maka di sini disebutkan bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Ya, ini nah. Ya, jadi kalau misalkan kita diterima musibah, mungkin Allah cinta kepada kita. Ya. Allah ingin menguji kita apakah kita termasuk orang yang bersabar terhadap ujiannya sehingga kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, penjelasannya adalah dalam hadis di atas Nabi SAW menerangkan bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan.
Tentunya jika disikapi dengan sabar dan mengharapkan pahala, beliau SAW juga menerangkan bahwa tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika dia memberinya ujian. Lalu ia bersabar dan ridho mengharapkan pahala serta bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jika demikian maka dia akan memperoleh keridhaan Allah dan pahalanya. Tapi jika ia keluh kesah atau tidak ridho maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah dan juga siksanya. Faedahnya tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah dengan memberinya ujian. Yang kedua adalah Allah memiliki sifat cinta, ridho, dan murka sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Yang ketiga adalah menetapkan hikmah dalam tindakan Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa Allah itu Maha Adil. Siapa yang diuji dengan ujian yang besar maka pahalanya besar, dan jika diuji dengan ujian yang tidak terlalu besar maka pahalanya pun juga tergantung dengan ujian itu. Yang keempat adalah balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan. Yang kelima adalah dorongan untuk bersabar terhadap musibah. Yang keenam adalah terkadang seorang membenci sesuatu padahal yang demikian adalah baik baginya. Oke, dalil yang kelima, ini adalah yang terakhir. Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rasul mengatakan apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuk seorang hamba, maka dia tangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti pada hari kiamat. Ya, inilah mengapa misalkan ada orang yang selalu diuji. Ya. Pada saat sebelum kematiannya selalu diberikan sakit. Ya. Ini adalah hikmahnya adalah Allah menginginkan kebaikan baginya. Kenapa? Karena Allah menginginkan dia untuk tidak diadab nanti di akhirat, sehingga kesalahan-kesalahannya itu hapus di dunia, sehingga pada hari kiamat tidak datang kepada Allah dalam keadaan bersih, sehingga tinggal masuk surga. Ini adalah jika Allah menginginkan kebaikan maka dia akan memberikan hukumannya di dunia. Dan ini pun juga faedah dari hadis ini adalah jika misalkan kita diuji terus, diberikan musibah terus, mungkin kita mempunyai dosa-dosa sebelumnya, dan Allah menginginkan dosa-dosa itu dihapuskan dengan cara ujian ini. Dan sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan untuk seorang hamba, maka dia tangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasnya nanti pada hari kiamat. Nah, ini pun juga ini adalah berkaitan dengan pembahasan kita di kemarin, yaitu merasa aman dari murka Allah ya. Seorang yang melakukan dosa-dosa terus, tapi dia tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah, mungkin saja Allah tidak suka dengan dia, sehingga nanti di hari kiamat dia akan dibalas dosa-dosanya sempurna nanti di hari kiamat, dan bahkan dosanya atau hukuman dia nanti di hari kiamat itu lebih menyakitkan daripada ujian atau musibah di waktu dunia. Sebagaimana Allah katakan, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguhnya azab di akhirat itu lebih menyakitkan dan lebih kekal. Maka seorang yang mendapatkan musibah wajibnya hendaknya dia mengetahui bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada dia, sehingga dia nanti di hari kiamat dalam keadaan bersih, tidak ada dosa-dosanya. Dan bagi seorang yang selalu melakukan dosa tapi dia tidak ditimpa musibah, maka introspeksilah diri dia. Mungkin Allah menginginkan keburukan bagi dia, maka bertobatlah sebelum Allah mengadab dia secara tiba-tiba, atau Allah akan adab dia nanti di hari kiamat. Ya, dalam hadis di atas Rasulullah menerangkan tentang tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu dicurahkan hukuman kepadanya di dunia untuk menghapuskan dosa-dosanya, sehingga dia meninggalkan dunia ini tanpa membawa dosa. Hal itu karena barang siapa yang telah dihisab amalnya segera, maka akan ringan hisabnya nanti. Demikian pula di antara tanda keburukan ditimpakan kepada seorang hamba adalah tidak memberikan balasan terhadap dosa-dosanya, sehingga dia meninggalkan dunia ini membawa dosa-dosa untuk memberikan hukuman yang layak baginya pada hari kiamat. Faedahnya lah tanda Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba adalah disegerakan hukuman dunia terhadap dosa-dosanya. Tanda keburukan seorang hamba adalah ketika dosa-dosanya ditangguhkan, tidak disegerakan adab, bahkan diadab nanti pada kiamat secara penuh. Berhati-hatilah terhadap kondisi yang selalu sehat dan nyaman tanpa ada musibah. Ya. Yang keempat, perintah untuk bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang benci terhadap sesuatu padahal yang demikian adalah baik baginya. Nah, adapun macam-macam hukuman Allah di dunia itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah hukuman terhadap agama seseorang. Ini adalah yang paling berbahaya. Ya, seorang malas beribadah, tidak mau beramar ma'ruf, tidak mau bernahi munkar, ya, lemah imannya, ini adalah hukuman yang paling berat, yang paling fatal. Ya, sehingga harusnya
seorang muslim berintrospeksi dirinya, jangan sampai dia terkena hukuman terhadap imannya. Dan juga ada hukuman yang bersifatnya kejiwaan, dia sakit, ya kan, dan sebagainya, itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Dan juga ada yang sifatnya adalah kerabatnya, temannya itu adalah meninggal, ya, atau mungkin dia diuji dengan kekurangan harta dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ujian di dunia. Karena apa? Karena itu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Lalu bisa jadi ujian ini bukan karena dosa-dosa, tapi ujian ini adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Seperti halnya para nabi, ya, para nabi itu dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Sebagaimana Rasulullah katakan, sungguhnya ujian yang paling berat adalah ulul azmi, ya, 5 nabi. Lalu setelahnya dan setelahnya. Ya, ini adalah ujian untuk menaikkan derajat dia nanti di surga. Makanya Allah uji dia. Sebagaimana yang Allah katakan, sungguhnya jika Allah cinta kepada seorang kaum, maka Allah akan mengujinya. Maka jika misalnya kita diuji, apalagi di saat-saat seperti ini, maka mungkin Allah memberikan kebaikan, ya, untuk mencuci dosa-dosa kita, atau kita akan ditinggikan derajatnya nanti di hari kiamat. Ya, ini 4 keadaan manusia dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah ada orang-orang yang dia tidak sabar, ya, yaitu mungkin tidak sabar dari hatinya, seperti dia marah terhadap Allah, ya kan. Sebagaimana dikatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Sungguh di sebagian manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran saja, hanya sebagai belum masuk kepada keimanannya. Jika dia ditimpa kesenangan, dia akan bergembira, dan jika dia ditimpa musibah, fitnah, maka dia akan kembali kepada kekufuran. Sungguhnya dia adalah rugi dunia dan juga di akhirat. Ya, inilah orang yang tidak sabar, ya kan. Atau dia dengan lisannya, seperti dia dengan teriak-teriak dan sebagainya, atau dengan amal jawarihnya, anggota badannya, dengan cara menampar pipi, merobek baju, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah tingkatan orang yang bersabar adalah sabar. Seorang tidak menyukai musibah dan menahannya. Dia tidak suka dengan musibah itu, tapi dia menahannya, sabar. Sabar. Nah, ini adalah tingkat yang kedua. Adapun tingkat yang ketiga, yaitu ridho menghadapi adanya musibah atau tidak adanya musibah sama aja. Yaitu dia ridho terhadap musibah yang dia berikan. Kenapa? Karena dia beriman terhadap takdir Allah. Beriman terhadap takdir Allah sehingga dia adanya sabar plus ridho, ya, sabar plus ridho karena dia beriman terhadap takdir Allah. Dan yang keempat adalah syukur. Ini adalah tingkatan tertinggi. Kenapa? Karena dia jadikan musibah itu sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Yaitu dari mana? Yaitu dari hadis yang sebelumnya. Ya, jika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan dahulukan hukuman dia di dunia. Ya, dia diuji, dia introspeksi dirinya bahwa dia diinginkan kebaikan oleh Allah SWT, maka dia bersyukur karena dia tidak diadab nanti di hari kiamat. Atau dia ditimpa musibah, dia menyangka bahwa ini adalah bentuk untuk mengangkat derajatnya nanti di surga, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Dan ini adalah bentuk yang tertinggi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tingkat yang paling tinggi ini, itu orang yang bersyukur ketika ditimpa ujian. Ya, kandungan bab 35 ini adalah satu tafsiran ayat dalam surah At-Taghabun. Itu barang siapa yang ditimpa musibah, dia beriman bahwa itu adalah takdir Allah, maka Allah akan memberikan tumakninah, dan dia akan memberikan hidayah bagi hatinya. Yang kedua adalah sabar terhadap segala cobaan, termasuk iman kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah ancaman keras terhadap perkara jahiliyah, yaitu mencela nasab dan juga niyahah, mendaki mayit. Yang keempat adalah tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, yaitu jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah segerakan hukuman bagi dia di dunia. Dan tanda apabila Allah menghendaki keburukan adalah dengan dia membiarkan dia di dunia, sehingga nanti di hari kiamat akan diazab dengan sempurna. Yang keenam adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya, maka kalau Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Sebagaimana para nabi itu terus-teruskan diuji. Yang ketujuh adalah dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas ujian Allah. Sepatutnya seorang muslim adalah minimal sabar. Yang ketiga adalah ridho. Yang keempat adalah dia menjadi orang yang bersyukur terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang delapan adalah pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya, yaitu pahala yang tanpa batas.
kita cukupkan kajian kita kali ini. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.